Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Donaikuma dari kelas B Bionondik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya tentang struktur organ bunga dan reproduksi. Perkembangan bunga telah menarik minat dan energi banyak ahli botani. Meskipun bentuk bunga sangat beragam, ciri-ciri morfologi tertentu adalah umum pada banyak taksa. Misalnya, variasi jumlah bagian lisan. Apakah bunganya adalah hipogini atau yaitu apakah FL, bagian mulut seperti sepal dan kelopak bunga, menempel di bawah ovarium atau di atasnya? Apakah lingkaran, organ bebas, atau menyatu? Dan apakah bunga simetris radial atau zygomorphic, yaitu simetris bilateral? Nah, beberapa bagian mulut biasanya disusun berurutan, dimulai di dasar bunga dengan sepal dan berlanjut melalui kelopak, benang sari, dan karpel. Demikian pula selama ontogeni, inisial berbagai komponen. Oral biasanya akropetal, sering dengan sepal, muncul pertama kali, diikuti secara berurutan oleh kelopak, benang sari, dan karpel. Ini bisa dilihat di gambar yang saya ambil, itu gambar 18.18 A sampai E. Namun, urutan perkembangan ini sangat bervariasi dan urutan yang berbeda dapat menjadi ciri spesies yang berbeda. Nah, kemudian ada Tucker dan Kantz pada tahun 2001. Bagaimanapun, karpel muda yang mengandung bakal biji di beberapa anggota famili legum Fabaceae terbuka. Bisa dilihat di gambar itu, bakal bijinya itu terbuka dan menjadi tertutup hanya selama tahap ontogenis selanjutnya. Kemudian ada papillate, sel epidermis dari kepala putik, primula sp atau primrose. Epidermis adalah jaringan kelenjar yang mengeluarkan cairan yang mengandung gula yang memfasilitasi adhesi serbuk sari ke kepala putik. Ini juga dapat berperan dalam hidrasi dan perkecambahan serbuk sari. Kemudian, sebuah permukaan stigmatik basah ditutupi oleh eksudat, disekresikan secara granulokrin atau yaitu dengan fusi vesikel Golgi dan atau ER dengan membran plasma sel stigmatik. Lihat di Weber itu di bukunya pada tahun 1994 dalam famili seperti Solanaceae dan Leguminosae. Permukaan basah memfasilitasi adhesi butiran serbuk sari dan dikenal dapat menerima serbuk sari pada banyak spesies. Weller DKK tahun 2001. Dalam keluarga seperti Gramineae dan Brassicaceae, bagaimanapun dicirikan oleh permukaan stigmatik kering. Adhesi serbuk sari dikendalikan oleh interaksi antara lapisan serbuk sari dan permukaan stigmatik. Nah, kemudian ada struktur reproduksi betina. Biasanya terdiri dari lingkaran paling dalam dari organ mulut di Angiospermae. Desain utamanya pistil atau karpel, memiliki stigma terminal, model memanjang, dan ovarium basal yang pada gilirannya menampung sel telur, sel pusat, dan sel terkait dalam ovula tertutup. Ini bisa dilihat pada gambar yang ditampilkan. Itu stigmanya itu adalah ujung dari putik atau ujung dari ovarium tumbuhan berbunga. Kemudian lanjut, ini bisa dilihat ada beberapa jenis ovarium dikenal menurut posisinya sehubungan dengan organ lateral bunga. Ada yang ovarium superior, ovarium setengah interior, dan ovarium inferior. Apa maksudnya? Maksudnya ini adalah bagian dari ovarium tersebut. Yang mana bagian ovariumnya? Bagian ovarium dari bunga ini seperti gambar ini ada, bisa dilihat pada gambar yang dilambangkan dengan huruf G. Jadi
ini huruf G ini adalah ovariumnya. Nah, kemudian stigma itu adalah ujung yang ada di pucuk atau pucuk di ovarium itu adalah stigma. Kemudian maksud dari ovarium superior ini adalah ovariumnya itu lebih menonjol ke atas tangkai bunga itu. Kemudian ovarium setengah interior itu ovariumnya itu agak masuk ke dalam tangkai bunga, dan ovarium inferior itu yang sudah masuk lebih dalam. Tapi stigmanya itu lebih menonjol ke atas. Jadi dari gambar ini saya bisa melakukan hipotesis bahwa semakin ke dalam ovarium itu, maka stigmanya itu akan semakin memanjang. Kemudian ini ada penampang ovarium cakar kanguru hitam atau Anigozanthus fuligonus, menunjukkan 3 nektar septum sesuai dengan jumlah karvel gynoeceum. Nah, kemudian lanjut, Gymnospermae adalah lawan dari Angiospermae. Umumnya dianggap memiliki biji telanjang. Ovula yang telanjang tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki perlindungan. Faktanya, bakal biji umumnya bertumpu pada batang atau struktur yang dilemahkan atau megasporofit yang berkumpul bersama membentuk kerucut. Kenapa saya ambil ini? Karena menurut saya kan perbedaan umum dari Gymnosperma dan Angiosperma itu kan terdapat pada pelindungnya, biji berkeping 2 dan berkeping 1. Yang membedakannya itu menurut saya itu ada di inti kandung lembaga sekundernya yang dibuahi. Kemudian itu yang akan menjadi cadangan makanan bagi tumbuhan Angiosperma ini, sehingga dia menjadi pada saat proses pembuahan itu 2N ditambah dengan 1N, jadi menjadi inti kandung lembaga sekunder dengan 3N. Nah, itu yang salah satu yang membedakan antara Angiospermae dan Gymnospermae. Nah, kemudian lanjut di sini dalam ovula seperti smartware atau poligon penyamakan, ovula terdiri dari 3 bagian utama segera sebelum pembuahan, yaitu 1 ada integumen luar, kedua ada integumen dalam, dan yang ketiga nukleus multiseluler besar. Bisa dilihat di gambar seperti apa. Kemudian lanjut, dalam megasporogenesis, sel induk megaspora diploid atau megasporosit mengalami meiosis untuk menghasilkan 4 megaspora haploid. Ilustrasi ini menggambarkan perubahan struktural dari ovula anartrop dari set G. Pada 3 tahap perkembangan awal, hanya 1 ovula yang berkembang di ovarium. Sebuah tahap perkembangan yang sangat mudah. Kemudian itu tadi bagian A. Kemudian bagian B merupakan diferensiasi megasporofit. Perhatikan perubahan orientasi bakal biji relatif ke plasenta. Kemudian bagian C menunjukkan bakal biji post meiotik dengan 4 megaspora. Ovul diputar sedemikian rupa sehingga terletak di dekat plasenta. Ciri khas ovula anatropis di mana plasenta berada di dasar ovarium. Kemudian lanjut, pola umum embriogenesis berbeda antara eudikotil dan monokotil. Pembagian seluler pada monokotil tidak sama. Primordia daun berkembang lebih cepat pada monokotil, dan satu kotiledon monokotil dimodifikasi menjadi scutellum. Bisa dilihat pada gambar yang saya tampilkan ini, itu dari pasca fertilisasi sampai transisi globular jantung itu berkembang. Kemudian ada embrio torpedo, embrio tongkat jalan, dan embrio dewasa. Ini perbedaannya sangat drastis ya. Kemudian sangat cepat juga, seperti yang dijelaskan tadi. Mungkin sekian dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.